Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, di hari Minggu pemulihan Yesus Kristus, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Silsiova Herlen Benjamin Tapilatu MSI. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita di saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita di saat ini terambil dari Amos 5 ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa kami demi nama anak-Mu yang terkasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur pasal 54 ayatnya yang ke-7, yang menyatakan, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Yoel pasal 1 ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, "Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di saat ini kita akan mendengarkan sabda berita firman Tuhan yang terambil dari Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, dengan karunia Roh Kudus-Mu akan memimpin kami dalam mendalami kekayaan firman-Mu, dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu ini kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel pasal 1 ayat yang pertama sampai 12. Kitab Yoel pasal 1 ayat pertama sampai dengan yang ke-12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih.
Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon kurma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, hari Kamis kemarin saudara, kita boleh kembali merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, itu menandakan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang mampu mengalahkan maut, dan Tuhan yang penuh kuasa. Dan tanpa terasa saudara, 2 bulan sudah kita beribadah di rumah akibat dari wabah virus corona ini atau COVID-19 ini. Yang menjadi pertanyaan saudara, ketika kita ada dengan pergumulan COVID-19 atau virus corona ini, adakah makna yang dapat saudara petik dari wabah ini dalam kehidupan beriman saudara? Adakah makna yang dapat saudara petik dari wabah ini dalam kehidupan beriman saudara? Dan pagi ini saudara, kita semua boleh belajar dari kitab Yoel. Kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Yoel artinya Tuhan adalah Allah. Dan minggu ini kita ada dengan tema bencana sebagai Allah Tuhan untuk mendidik umatnya. Bencana sebagai Allah Tuhan untuk mendidik umatnya dalam Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Nabi Yoel memberitakan atau bernubuat kepada tua-tua, suatu kelompok pimpinan pada zaman Yoel, dan juga kepada seluruh penduduk negeri Yehuda dan penduduk Yerusalem dan sekitarnya, bahwa akan datang hari Tuhan. Hari di mana Tuhan akan bertindak untuk menghukum bangsa Yehuda karena mereka memberontak kepada Allah dengan mempraktekkan penyembahan berhala dan ketidakadilan. Wabah belalang, dalam pembacaan ini Yoel merincikan 4 tahap perkembangan serangga atau wabah ini dalam ayatnya yang keempat. Yang pertama, menetes dari telur, belalang pengerip. Kedua, mengembangkan sayap dan mulai terbang, belalang pindahan. Yang ketiga, menjadi cukup kuat untuk mulai makan tanaman, belalang pelompat. Yang keempat, sebagai belalang dewasa sepenuhnya, serangga ini terbang dalam kerumunan dengan jutaan lainnya dan melakukan pekerjaan yang paling merusak, belalang pelahap. Pada ayat 5 sampai 12 ini menggambarkan secara lugas kehancuran seperti apa yang disebabkan oleh hama belalang ini, yang bukan hanya berdampak pada kehidupan perekonomian, tetapi juga terkait pada penyelenggaraan ibadah di Bait Allah.
Karena semua bahan untuk korban sajian dan korban curahan tidak tersedia. Yoel pada ayatnya yang ke-8 menyerukan supaya umat Tuhan melakukan ratap tangis, berseru dan meratap kepada Tuhan dan menunjukkan kesungguhan mereka untuk memohon pengampunan, pertolongan dari Allah akibat wabah belalang dan kekeringan. Yang menjadi pertanyaan, apa makna pembacaan ini di tengah kondisi endemik wabah virus corona ini? Berkaitan dengan Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 dalam kaitan dengan iman Kristiani dengan tema bencana sebagai Allah Tuhan mendidik umatnya. Yang pertama saudara, dari firman Tuhan ini ingin menegaskan kepada saudara dan saya bahwa Allah dapat memakai berbagai cara untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup manusia. Dengan kuasanya dia juga dapat memakai berbagai peristiwa alam untuk menegur maupun mendidik umatnya. Nubuat Yoel bagi umat Israel tentang wabah belalang dan kekeringan ini ingin mengingatkan Israel untuk merubah hidup mereka dari keberdosaan menjadi hidup yang taat. Mengambil makna positif dari wabah ini. Bahwa dalam setiap peristiwa ada rencana Allah yang sangat baik. Ada rencana Allah yang sangat indah. Bagi manusia, bagi Israel, bagi Yerusalem. Untuk merubah hidup umat menjadi hidup yang taat. Hidup yang berserah hanya kepada Allah. Umat yang hidupnya dekat hanya kepada Allah Tuhan Sang Pencipta itu. Mengambil makna positif dari setiap wabah yang terjadi. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3 bilang begini saudara. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Itu berarti saudara, jangan melihat setiap peristiwa dari sisi negatif, tapi memaknai setiap peristiwa dari sisi positif bersama Allah. Kita tidak dapat berkumpul di gereja ini saat ini bersama, tapi kita diingatkan untuk membangun persekutuan doa, keintiman keluarga kita bersama Allah. Membangun keintiman hubungan keluarga kita bersama. Dengan membangun rumah-rumah doa dalam keluarga-keluarga kita. Membangun keintiman antara suami dan istri dan anak-anak. Barangkali saat ini kondisi perekonomian keluarga kita sedang terpuruk. Atau kita kehilangan pekerjaan karena wabah ini. Yang harus kita lakukan ialah belajar percaya hanya kepada Allah. Belajar berserah, belajar menaruh pengharapan ini kepada Allah. Kita tidak tahu kapan virus ini berakhir. Tapi yang saudara dan saya tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan kehidupan ini. Matius 6 ayat 33 sampai 34 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Itu berarti saudara, jangan khawatir. Jangan khawatir saudara di tengah begitu banyak pergumulan sekarang ini. Yang harus saudara dan saya lakukan ketika kita ada dengan pergumulan wabah ini, percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Allah. Saat ini dunia meminta kita untuk saling menjauh, dan Tuhan meminta kita untuk lebih dekat kepadanya. Yang kedua saudara, yang Allah butuhkan dalam setiap kehidupan Israel dan umat sekarang ini ialah hanya hidup taat hanya kepada Allah.
Yang Allah butuhkan dalam setiap kehidupan Israel hanyalah hidup yang taat. Dan yang Allah butuhkan dalam kehidupan kita dewasa ini di tengah wabah ini ialah hidup yang taat kepada Allah. Itu berarti hidup yang sesuai firman-Nya. Hidup yang selalu bersyukur. Hidup yang selalu mampu untuk menjadi berkat di tengah begitu banyak himpitan pergumulan kita dari hari lepas hari. Sudahkah saudara melakukannya? Menjadi pribadi yang selalu berpikir positif dengan setiap peristiwa yang terjadi sekarang ini. Dan menjadi pribadi yang taat memberlakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat, saya undang semuanya bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, marilah kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, di mezbah-Mu Tuhan saat ini kami datang. Kami tersungkur dan kami percaya Engkau Tuhan yang mati dan bangkit bagi kami. Engkau Tuhan yang sangat mengenal kami semua dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Kepadamu ya Allah kami bermohon. Bapa, layakanlah kami. Ketika saat ini selaku pribadi, keluarga, persekutuan kami datang menghampiri hadirat kekudusan-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus kami orang berdosa. Ada sikap kami, ada tutur kata kami yang menyinggung, menyakiti hati-Mu. Kepadamu ya Bapa,
kami memohon. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan layakkanlah kami semua selaku pribadi persekutuan untuk datang di mezbah-Mu, menaruh hidup dan pergumulan kami kepadamu ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa menyerahkan setiap rumah tangga keluarga dalam jemaat GPIB Damai Sejahtera. Kami percaya Tuhan sangat mengenal setiap rumah tangga keluarga dalam jemaat ini. Dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka. Bapa, di mezbah-Mu kami meminta, jadikanlah rumah tangga keluarga kami rumah tangga yang takut Tuhan. Rumah tangga yang selalu mampu mewartakan Injil keselamatan Allah. Untuk itu Tuhan Yesus, pagi ini Bapa, di mezbah-Mu kami datang dan berserah karena kami tahu ketika Yoel menyerukan untuk umat Israel memperbaiki hidup mereka dalam setiap keberdosaan mereka. Kami pun tahu Tuhan, Engkau Tuhan sangat mengenal kami semua, pribadi, rumah tangga, keluarga dalam jemaat ini. Bapa, ketika saat ini bangsa ini, keluarga kami, jemaat kami bergumul dengan wabah virus corona atau COVID-19 ini, satu hal yang kami percaya, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Ketika kami ada dengan pergumulan wabah ini, virus corona ini Tuhan, kepadamu hanya Tuhan kami berserah. Kepadamu ya Allah kami meminta, sertai kami pribadi, rumah tangga, keluarga kami, jemaat kami, bangsa ini, supaya kami semua mampu keluar dari wabah ini dengan segala baik. Karena kami tahu, dengan wabah ini, hidup kami pun lebih baik. Kami memperbaiki segalanya, memperbaiki hubungan rumah tangga keluarga kami, membuat kami menjadi lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, saat ini di mezbah-Mu kami serahkan setiap pergumulan rumah tangga keluarga kami. Kami percaya Bapa tahu kami semua dengan setiap jerih dan juang pekerjaan kami. Bapa, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami hasilkan saat ini, kepadamu Bapa kami bermohon, berkati itu semua. Supaya kerja kami, jerih dan juang kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam tanggung jawab kami selaku orang tua, selaku anak-anak. Hanya padamu Tuhan kami bermohon. Berikan kami sehat. Berikan kami kuat. Berikan kami umur panjang. Supaya kami mampu menjadi pewarta Injil Kerajaan Allah. Bapa yang kekal kudus, saat ini Tuhan Yesus, kami pun berdoa menyerahkan kami semua. Yang boleh Tuhan tambahkan setahun usia kelahiran maupun pernikahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pertambahan usia pernikahan kami, pertambahan usia kelahiran kami. Berkati kami Tuhan, supaya dalam usia-usia kami yang baru, hidup kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus,
menyerahkan setiap janda duda dalam jemaat ini. Bapa, sertai, topang, dan jaga mereka selalu ketika mereka ada dengan pergumulan-pergumulan mereka. Jadilah suami bagi setiap janda dan duda. Jadilah papa dan mama bagi setiap anak yatim piatu. Topang langkah mereka Tuhan Yesus, dan jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapa yang kekal kudus, kami pun berdoa Tuhan. Berdoa menyerahkan kami semua dalam jemaat ini yang sementara ini bergumul dengan sakit kami. Bapa, kami tahu Tuhan dokter, Tuhan tabib yang benar itu. Untuk itu Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan Saudara Edo dan adik Manuel, Saudara Kristi Supit, Bapak Hendrik Ranti, Bapak Roy Ongerwalu, Opung Aritonang, Ibu Mincelatu Perisa, Ibu Delita Ginting, Bapak Aston Maleke, Ibu Nuriati Tawang, Ibu Magdalena M, Ibu Isnawati Simbolon Simamora, Bapak Edi Lekatompesi dan Ibu Min, Bapak Edi Sutela, Bapak Guido Haryanto, Bapak Kasdi Agus Sumantri, Ibu Fut Tet Jung, Bapak Vence Tambuwun, Ibu Maria Patipilohi, Ibu Ali Soplantila, Adik Samuel Trip Prasetyo Sagala, Bapak Robert Suratmasa, Bapak Sahala Panjaitan, Ibu Pendeta Apriliana Riupasa, Saudara Setiadaru KWJ Tamara, Bapak Martinus Derek Patikawa, Ibu Happy Anggraini. Tuhan, jamah setiap bagian tubuh anak Tuhan yang bergumul dengan sakit mereka. Berkati setiap makanan, minuman, obat penawar yang mereka pakai guna kesembuhan mereka, guna pemulihan mereka. Di mesbah-Mu kami bermohon, tutup bungkusi mereka semua dari ujung rambut mereka hingga ujung kaki mereka ya Allah. Dan jauhkan daripada mereka susah cobaan hingga pada maut sekalipun. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk itu pula Tuhan, kami pun berdoa bagi korban pandemi COVID-19 yang sakit maupun tim medis. Tuhan, lawatlah setiap mereka yang bergumul dengan sakit mereka saat ini. Ketika mereka bergumul dengan sakit mereka COVID-19 ini Tuhan, dan para medis terlibat dalam proses penyembuhan, proses pemulihan, Tuhan, berikan kepada setiap mereka semua kekuatan, kemampuan menjalani setiap proses pengobatan, menjalani setiap proses pemulihan, supaya mereka semua keluar sebagai pemenang, dan nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami pun berdoa menyerahkan jemaat GPIB Damai Sejahtera ini. Kami berdoa bagi para presbiter, PHMJ, BPBJ, unit misioner, panitia, tim kerja, karyawan kantor, sekretariat gereja. Kami berdoa menyerahkan pengurusan IPPT dan IMB gereja di tingkat kabupaten. Kami berdoa menyerahkan rencana pembelian lahan sebelah gereja. Kami berdoa menyerahkan setiap rencana program kerja jemaat GPIB Damai Sejahtera ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua para presbiter dalam jemaat ini, baik penatua, diaken, para pendeta, para pengurus-pengurus pelkat dalam jemaat ini. Bapak, kami percaya ketika kami merancangkan segala sesuatu dalam jemaat ini,
Ketika Tuhan boleh memanggil, ketika Tuhan boleh mengutus kami, pakai kami semua Tuhan. Dalam kekurangan kami, dalam keterbatasan kami, supaya kami mampu menjadi pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah. Bapa yang kekal kudus, kami pun berdoa Tuhan Yesus. Berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Bapa, ketika wabah ini melanda bangsa ini, ketika kami semua mengangkat tangan dari wabah ini, dan kami hanya meminta Tuhan turun tangan, kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Tuhan yang akan menghantar bangsa ini keluar dari wabah ini tepat dan indah pada waktunya. Untuk itu Tuhan Yesus, kepadamu ya Bapa kami berpasrah. Kepadamu ya Tuhan kami bermohon. Jangan pernah Tuhan tinggalkan kami, tapi sertai kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Saat ini pula Tuhan kami bersyukur ketika firman Tuhan dari kitab Yoel boleh mengingatkan kami tentang bagaimana kami berpikir positif dengan begitu banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa apapun yang Tuhan buat baik dan indah adanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pergumulan kehidupan yang boleh kami alami dari hari lepas hari. Terima kasih untuk setiap berkat. Dan kepadamu ya Bapa di mezbahmu saat ini, ketika kami semua akan melangkah di minggu yang baru, kami bermohon Tuhan jaga kami, jaga rumah tangga keluarga kami, jaga jemaat kami, jaga bangsa kami, jaga semua orang yang kami sayangi, kami cintai. Dan kepadamu ya Tuhan di mezbahmu kami bermohon, pakai kami Tuhan Yesus, supaya kami mampu menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, saya undang semuanya bangkit berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.